Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup pada hewan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kita harus mengenal dulu metamorfosis pada hewan. Nah, metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Hal tersebut disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis seperti yang dialami belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Seperti yang disebutkan di atas, metamorfosis hewan itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis hewan pertama yang akan kita bahas yaitu metamorfosis kupu-kupu. Dari urutan perkembangan hewan ternyata ada perubahan bentuk-bentuknya. Misalnya perkembangan pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun-daun. Nah, dari daun tersebut menetaslah dengan keluar ulat, yang kemudian bentuknya jelas sangat berbeda dari induknya. Begitu juga cara hidupnya. Kupu-kupu memakan cairan manis dari bunga-bunga, sedangkan ulat memakan daun-daun dan buah-buahan. Dalam beberapa waktu, ulat berubah bentuk menjadi kepompong atau disebut dengan pupa. Dan pada saat menjadi kepompong, ia tidak makan. Saat itu kepompong mengalami beberapa perubahan pada bentuk dan alat-alat tubuhnya. Setelah tahap kepompong ini berakhir, terbentuklah kupu-kupu. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu tersebut sudah bisa terbang. Nah, pembahasan yang kedua yaitu metamorfosis pada belalang. Perubahan bentuk terjadi pada binatang-binatang lain, seperti pada belalang. Tahap perubahan pada belalang hanya meliputi telur, belalang muda, dan belalang dewasa. Belalang muda tidak jauh beda dengan belalang dewasa, hanya ukurannya lebih kecil dibanding belalang dewasa, dan belalang dewasa juga memiliki sayap. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu metamorfosis pada nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur tersebut berada di permukaan air. Setelah menetas, menjadi jentik-jentik atau tempayak. Jentik-jentik hidup di dalam air, kemudian jentik-jentik tumbuh dan berubah menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk muda. Nyamuk muda terbang di udara, nyamuk dewasa bertelur lagi di dalam air. Pembahasan yang terakhir yaitu metamorfosis pada katak. Dalam pengembangbiakannya, katak bertelur di air. Telurnya ada yang berkumpul seperti onggokan, ada yang bergandeng-gandeng dengan zat seperti lendir, sehingga berbentuk seperti benang-benang. Telur katak yang telah dibuahi menetas menjadi berudu atau kecebong. Bentuk kecebong seperti ikan. Kecebong ini hidup dan tumbuh di air. Kecebong bernafas dengan insang. Setelah beberapa lama hidup di dalam air, pada tubuh kecebong ini tumbuh sepasang kaki belakang, dan kemudian disusul sepasang kaki depan. Tahap selanjutnya, kecebong berubah menjadi katak berekor. Makin lama, ekor katak lenyap dan katak berkembang menjadi katak muda. Katak muda kemudian berkembang lagi menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Sekian pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.